Ini Bu, orderannya terima kasih banyak ya. Sama-sama ya Mbak. Mari Bu. Ya. Kamu telah menunjukkan pengabdianmu kepada ibumu ini. Semoga kamu istiqomah. Jelas kamu nih. Untung kamu gak ketabrak, Mbak. Mbak, terima kasih ya Mbak udah nyelamatin anak saya, Mbak. Iya sama-sama Bu. Lain kali lebih hati-hati ya jagain anaknya. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak ya. Wah, mati nih. Aduh. Hancur mobil gue. Alah. Mabok lu ya? Siapa yang mabok? Kalau mabok, lu yang usah nyetir. Wah, lu pada gila kali ya. Malah nyalain gue. No. Mana tuh? Nyelonong aja main nyebrang sembarangan. Saya permisi ya Bu. Iya ya Mbak. Astagfirullahaladzim Mas, cukup. Jangan ada yang main hakim sendiri seperti ini ya. Gak usah ikut campur lu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aini, kamu gak apa-apa? Wah, mau yang bayang nih. Kita ambilin aja. Kiara. Amin dulu. Bang jangan bang! Makasih ya Zidan. Oh iya, ya ampun aku lupa aku harus nganterin pesanan orang dan motor aku di sana lagi. Kayaknya aku harus nganterin pesanan makanan dulu ya, Judan. Ya udah. Iya. Aku temenin ya. Ayo. Ini? Jadi nganter pesanan nggak? Jadi iya mau nganter pesanan. Ayo. Iya. Lihat ini. Semua ini gara-gara ulah kamu. Masa perusahaan yang ganti rugi bayar semuanya? Saya nggak mau tahu. Kamu yang harus bayar semua ini. Enak aja. Ini kan bukan salah gue. Masa gue yang bayar? Masih ngeles kamu? Kamu itu sudah ketahuan kalau nyetir sambil mabok. Mulai hari ini, kamu saya pecat.
Oh, jadi lu mecat gue nih ceritanya? Ya, Enteng banget bacot lu ngomong pecat-pecat. Makan nih. security! Security! Bawa dia pergi dari sini sekarang! Bawa pergi! Pergi kamu! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dan. Bener. Nah, lagi banyak pesanan ya, Bu? Alhamdulillah, iya lagi banyak orderan. Makanya tadi mondar mandir. Dani nganter pesanan. Iya, untuk Dani lengkap sayurannya ya kan? Iya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Hans. Tangannya kenapa? Kok bisa luka gini? Tadi ada kecelakaan kecil, Bu, di tempat Aini nganter kue. Aini sempat kedorong orang dan jatuh, tapi nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok Bu. Untung aja ada Zidan juga yang nolongin. Ini baik-baik aja. Najidan makasih ya. Najidan sering sekali tolong Aini. Kamu juga buat ibu deg-degan. Pokoknya jangan suka nekat Aini. Ya Bu, orang nggak apa-apa kok. Cuma luka sedikit aja. Alhamdulillah. Mas, kamu udah pulang? Gimana Mas kerjanya? Capek nggak? Gak usah banyak tanya. Mas, kamu habis minum-minum ya? Kok kamu bawa alkohol? Jangan asal nuduh lo ya. Gue cuma nemenin teman-teman gue minum kok. Tahu. Ya, lihat. Bagus gak gambaran aku? Tadi aku gambar ayah di sekolahan. Bagus gak? Ih, kok ayah diem aja sih? Berisik! Gak anak, istri, semuanya nyebelin. Maafin Ayah ya, Nak ya. Ayah mungkin lagi capek. Kamu jangan nangis ya, Nak ya. Apa gue tanya aja ke Aini ya soal si Zidan? Pak. Bapak nggak apa-apa? Gak bisa bang, saya belum makan. Ini saya ada sedikit rezeki untuk Bapak ya. Makasih. Aini, kamu tau gak sih? Belakangan ini tuh banyak banget pengemis yang ada di sekitar sini. Jangan-jangan komplotan lagi. Hush, Dani. Jangan ngomong kayak gitu. Udah, mending kita nganterin belanjaan Ibu. Ibu pasti nungguin di rumah. Yuk. Ya udah, yuk. Misi, Pak. Zaman sekarang susah amat cari duit. Bang, kasihan bang. Belum makan. Enak banget bacot lu. Lu pikir gampang apa cari kerja? Sono lu. Oh, lu nipu gue ya? Hah? Gua susah-susah cari duit, lu malah enak-enakan. Makan nih. Pergi lu. Enak juga ya kalau jadi pengemis. Gampang banget dapat duit. Janganlah kamu menipu. Itu perbuatan yang sesat.
siapa lo? Nggak usah sosokan ya ceramain gue. Saya hanya mengingatkan kamu. Carilah pekerjaan yang halal. Apa ya, bacot? Ngilang. Siapa sih dia? Aneh. Dia nih orangnya nih. Mana lo? Hah? Lepasin. Mana nih orang? Depan bro, depan. Gila nih orangnya. Cepet banget orangnya, cepet bro. Enak juga ya jadi pengemis. Punya motor gede, ada anak buahnya lagi. Secepatnya gue harus bisa jadi pengemis. Nah, ini, aku masih percaya deh. Pengemis-pengemis yang ada di lingkungan kita itu, aku rasa itu semua modus. Kok kamu bisa berpikiran kayak gitu sih, Dan? Kenapa kamu mikir kalau pengemis-pengemis di sini tuh modus atau pura-pura? Emang kamu punya bukti? Ya, aku sih nggak punya bukti. Cuman aku tuh feeling aja, kayak feeling aku ke kamu. Aduh. Zidan, Nggak apa-apa. aku ngajar ya Zidan. Makasih ya Zidan. Sama-sama. Lain kali hati-hati. Udah malam. Dani, kok nggak bilang makasih sih sama Zidan? Kan dia nolongin kamu. Kalau misalkan nggak ada Zidan, yang ada tadi kamu bisa jatuh. Iya, makasih. Sama-sama. Ada yang perlu dibantu? Boleh. Nggak usah. Aman, bisa kok. Nggak usah, aku bisa kok sendiri. Iya, kalau misalkan itu nggak ngerepotin kamu sih. Oh ya, nggak ngerepotin kok. Iya udah kalau gitu aku ambilin teh dulu ya untuk kalian. Hati-hati lo. Nyetrum ya. Kayak bisa aja. Gua aja susah dari tadi. Nyetrum aja. Cepet banget. Langsung nyala. Silakan diminum Zidan. Makasih ya. Aus. Kasih ya ini. Pakai baju yang mana ya? Kagak ada yang pas. Mas, kamu nyari apa? Kok diberantakin kayak gini? Berisik lo. Ya gue lagi cari baju lah. Ganggu aja. Iya, tapi kan bisa nggak usah diberantakin kayak gini, bisa dicari baik-baik kan, Mas? Lo itu istri.
Kerjaan lo tiap hari cuma mastiin perut gua kenyang. Gak usah lo campur. Maaf, Mas. Lapar? Bikinin gua makanan. Ayo cepat! Astagfirullahaladzim. Iya, Mas. Nah, yang ini kayaknya pas deh. Tinggal dikasih celana. Hah, cocok. Pak, kasihani saya, Pak. 3 hari saya belum makan. Pak, Bu. Alhamdulillah, makasih, Bu. Lapar, Bu. 3 hari belum makan. Wah, amplop tebel. Enak benar jadi pengemis. Mana tuh orang? Apaan tuh? Ya Allah. Ya Allah. Nah ini, kamu kenapa nggak bawa motor? Itu tadi ibu ngasih listnya tuh sedikit, jadi aku ngiranya nggak akan banyak bawaannya. Dan ternyata pas sampai di warung, listnya malah nambah semakin banyak. Ya udah, aku bantuin ya. Yuk. Kamu tuh selalu baik ya ke semua orang. Tapi kamu pernah nggak ditolongin sama orang? Pernah. Takkan pernah mungkin untuk kembali. Kau telah Ibu kamu nolong aku untuk bisa berbuat baik. Memberikan kesempatan orang lain untuk bisa menolong kita, itu sama aja dengan kita memberikan mereka pahala. Bisa aja kamu. Kamu tuh emang baik banget ya. Tapi kamu baik kayak gini ke aku aja sama semua orang. Ke siapa? Maksudnya gimana? Maksudnya ya baiknya ke semua orang. Ya apa baiknya ke orang lain juga gitu. Aku selalu berusaha untuk berbuat baik ke semua orang. Tapi yang pasti aku akan mendahulukan orang. Aku orang terdekat kamu.
Kita kan setiap hari sama-sama ya. Kita beli minum dulu ya, Nak ya. Bu, air mineralnya 1. Mas, sedekahnya Mas. Korban kecelakaan, Mbak. Dari pagi belum makan. Pak, korban kecelakaan, Pak. Dari pagi belum makan, Pak. Ngapain sih mereka di sini? Ibu, Ibu, ada ayah di sana. Ayah kan lagi kerja. Ya, bentar. Makasih, Bu. Bu, ayo ikut aku, Bu. Ibu, makasih ya. Ibu kemana sih, Nak? Ayo, Bu. Kenapa? Cepet-cepet ganti baju. Dewi nggak boleh tahu kalau gue jadi pengemis. Gak ada ayah, Nak. Tadi Agita lihat ayah di sini, Bunda. Sayang, kita lihat sendiri kan? Gak ada ayah di sini. Mungkin kamu salah lihat. Ayah kan lagi kerja. Mending kita pulang aja ya, Nak ya. Yuk. Yuk, ayah sayang. Gue mesti pastiin kita nggak boleh ngadu apa-apa. Enak juga ya kalau jadi pengemis. Gampang banget dapat duit. Mas, kamu udah pulang? Kok nggak salam? Gue punya kejutan buat lo. Nih. Kok uangnya banyak banget, Mas? Terus tumben kamu udah pulang jam segini? Suami pulang cepat, harusnya kan senang. Ini malah dicurigai. Iya sih, Mas, tapi... Tapi apa? Ayah. Kok bajunya beda kayak yang tadi? Mas, tadi kita ngeliat kamu di jalan, tapi katanya baju kamu kayak pengemis. Bener, Mas? Mata lu buta ya? Gak lihat gue barusan pulang. Nih, ini seragam yang bisa gue pakai kan? Itu kita salah lihat kali. Iya, Mas, mungkin kita salah lihat. Lu ngapain nuduh ayah lu itu jadi pengemis? Hah? Mau lu ayah hukum? Sayang, minta maaf sama ayah ya. Ya? Udah, kamu masuk kamar ya, Nak ya. Bagus. Kalau begini mah kita nggak akan mungkin ngomong yang macem-macem.
Suami pulang itu harusnya disiapin makanan, bukannya malah dicurigain. Aku udah siapin kok, Mas. Kamu mau makan sekarang? Ini, Mas. Makanan apaan nih? Lu pikir gua ayam dikasih tempe? Lo pakai uang dari gua buat belanja besok. Gua nggak mau tahu. Lo harus masakin gua makanan yang enak-enak. Laper, Om. Kaki saya patah, Bu. Iya, Allah. Ini, Pak, kalau gitu ini buat tambah-tambah berobat ya, Pak ya. Aduh, saya nggak bisa lihat, Bu. Ya Allah. Ayo, Pak, mari, Pak. Bantu ya. Pelan-pelan. Maaf ya, Pak ya. Bapak nggak apa-apa kan? Patah ini kaki saya. Maaf, Pak, ya Allah, gimana? Aduh. Ya Allah, Pak. Aduh, saya butuh uang buat berobat. Ya Allah, Pak. Yaudah nih, saya tambahin nih, Pak. Yaudah nih, saya tambahin ya, Pak ya. Ini cuma 2 lembar, Mak. Iya, ini Pak, saya tambahin ya, Pak ya. Aduh. Ya, Pak, maaf ya, Pak ya. Yaudah ya, Pak ya. Yuk, saya tinggal dulu ya, Pak ya. Aduh, maaf, Pak. Sakit, aduh. Ada. Lumayan. Rezeki nomplok ini mah. Akhirnya gue udah punya banyak uang sekarang. Baru beli mobil lu? Gaya-gayaan pakai beli mobil segala. Iya. Lu kan cuma supir ekspedisi. Jangan-jangan lu nyolong duit kantor tempat lu kerja? Jangan sembarangan ngomong lo ya. Nyolot lagi. Tahu lu, jangan-jangan beneran maling. Asal ngomong lo. Jangan pegang-pegang. Alergi gue dipegang orang-orang miskin. Kalau lo pada nggak bisa ngasih gue makan, mending lo pada cabut dari sini. Wah, kelakuannya nggak bener. Gue curiga nih. Jangan-jangan emang kerjaannya nggak bener dia. Apa jangan-jangan dia punya tuyul? Tapi akhir-akhir ini nggak ada warga yang ribut duitnya hilang sih. Atau jangan-jangan pesugihan? Wah, kalau memang bener, serem juga ya. Pada akhirnya itu biasanya keluarganya pada mati. Risik! Pergi lo dari rumah gua! Pergi!
seneng-seneng beli mobil. Ini malah ketemu orang-orang yang kesel. Mas, itu mobil siapa? Mobil gua lah. Kenapa kaget? Nggak percaya? Gue habis naik jabatan, makanya gue dikasih mobil. Alhamdulillah. Sayang, sekarang kita punya mobil baru. Berarti kita bisa jalan-jalan dong. Asik, ajakin aku jalan-jalan ya. Ya ntar kapan-kapan. Mending lu cuciin mobil gue deh yang bikin celok. Iya, Mas. Sayang, sekarang kita cuci mobil ayah. Sekarang tugasnya kita ambil ember di dalam, oke? Bunda tunggu sini ya. Jalan dulu mobil ayah, biar... Pak Dodi! Pak? Permisi, Pak. Ada apa ya? Saya dari perusahaan ekspedisi. Mau menagih ganti rugi yang harus dibayar oleh Pak Dodi. Karena dia tidak punya itikat baik untuk datang ke perusahaan. Saya istrinya Pak Dodi, tapi kayaknya Bapak salah deh. Soalnya suami saya tiap hari masuk kantor kok. Dan baru aja dia naik jabatan, Pak. Jadi Bapak salah kayaknya. Pak Dodi sudah dipecat dari perusahaan. Dia dipecat karena lalai dan menyebabkan kerugian. Kalau Pak Dodi tidak bisa membayar, terpaksa kami harus membawa barang-barang di rumah Ibu. Mas Dodi, jadi selama ini dia bilang pergi kerja itu kemana? Dari mana dia dapat mobil ini? Kalau Ibu menghalang-halangi kami, terpaksa kami akan laporkan ke polisi. Ayo. Ayo, Pak. Nah, ini coba lihat. Saya minta barang semua di sini tolong dikeluarin. Berisik. Ya. Ada apaan sih? Ya, apa sih berisik banget kayak orang tidur. Waduh, kenapa orang-orang dari kantor ekspedisi gue ada di sini? Mana barang-barang di rumah diangkutin semua lagi? Ah, si Wiwi mana sih? Kalau kayak gini daripada ketangkep, mending gue kabur. Kamu kemana? Jangan lari dulu. Bapak, ampun. Dikasih hati. Pak! Ampun, Bang! Pak, stop, Pak! Jangan pukul suami saya, Pak. Dia udah minta maaf. Saya mohon jangan pukul suami saya lagi. Minggir kamu. Astagfirullah. Ini titipan dari Pak Komar. Jangan pukul ayah aku. Untung ada anak lu. Kalau enggak, gua hajar sampai habis lu. Ingat, jangan coba-coba kabur. Hah? Lunasi utang lu. Kalau enggak, gua laporin ke polisi. Dan itu, mobil lu gua bawa. Tapi cuman sekedar bunga. Dari total utang lu. Jangan, Bang. Itu kan baru dibeli. Kasihan, anak istri saya aja belum sempat cobain, Bang. Ah, bukan urusan kita. Nah, ayo, bawa TV-nya. Mas, jadi kamu udah dipecat. Terus kamu dapat uang dari mana untuk beli mobil, Mas? Jawab. Astagfirullah. Tahu kagak si Dodi? Lakinya Wiwi. Oh iya, dia tahu. Kenapa emangnya? Kemarin dia itu masih gembel. Kismin. Masa tiba-tiba hari ini dia udah kaya, udah bisa beli mobil. Meni hebat pisan atunya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya bisa secepat itu kayaknya? Jangan-jangan, Yen, dia itu pesugihan.
Bu Nurul, Bu, antosan heula Bu. Tunggu dong, ada kabar up to date. Berita heboh apa sih ibu-ibu? Ternyata di kampung kita ada yang melakukan pesugihan, Bu. Pesugihan? Iya. Yang benar ibu-ibu. Bener, ini mah. Ini teh Bu, yang melakukan pesugihannya teh Pak Dodi, suaminya Bu Wiwik. Astagfirullahaladzim, jangan fitnah ibu-ibu. Emangnya udah terbukti kalau Pak Dodi itu ngelakuin pesugihan? Jatuh lagi. Babi ngepet. Apaan sih kamu teh ya? Itu lihat, Bu. Itu gue lihat babi ngepet. Itu mah bukan babi ngepet, tapi Bu Tuti itu mah. Iya, itu kan Bu Tuti. Astagfirullahaladzim. Udah tipis, Bu. Makanya ibu-ibu tuh jangan suka gibah. Duluan ibu-ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu jujur sama aku. Kalau kamu dipecat, jadi selama ini kamu dapat uang dari mana, Mas? Lo gak usah banyak tanya. Yang harus lo tahu, kalau kita punya banyak uang, hidup kita gak bakal susah. Mas, kalau kamu dipecat, kan aku bisa bantuin kamu untuk cari kerjaan, Mas. Aku bisa kok kerja. Oh, bener lo mau bantuin gue? Janji? Ya udah, nih gue kasih tahu ya. Selama ini gue bisa dapetin banyak uang. Itu dari hasil ngemis. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini yang Gita bilang kamu pengemis itu benar, Mas? Iya. Kenapa emangnya? Lo malu? Bagus kalau lo nggak malu. Artinya mulai sekarang, lo sama kita harus ikut gue ngemis. Biar kita bisa dapat lebih banyak uang. Supaya cepet jadi kaya raya. Mas, aku nggak mau ya, Mas. Aku nggak mau jadi pengemis, apalagi bawa Gita, Mas. Mas, ngemis itu haram. Apalagi kita masih sehat, Mas. Aku nggak Jangan mau. bantah lo ya. Pokoknya lo sama kita harus ikut gue ngemis. Supaya utang gue cepat lunas. Dan gue bisa dibeli mobil baru lagi. Ngerti lo? Enggak. Aku nggak tega ngelihat Gita panas-panasan di jalan, Mas. Aku nggak mau jadi pengemis. Kurang ajar lo ya. Lo sama kita akan gue kurung di kamar lagi. Lo lihat nih. Mas, jangan siksa kita lagi, Mas, aku mohon. Mas, aku mohon, Mas, jangan siksa kita lagi, Mas, aku mohon, Mas. Mas, jangan siksa kami lagi, Mas, lepasin. Bunda, kita lapar. Iya sayang, sebentar ya. Kita minta sama ayah ya sayang ya. Kamu tahan ya nak ya. Mas buka pintunya Mas. Mas kita lapar Mas. Aku lapar. Iya sayang iya. Tahan ya nak ya. Mas. Mas Dodi. Mas buka pintunya Mas. Enggak, aku lapar. Mas, kita lapar, Mas. Mas, kasihan kita, Mas. Mas, aku mohon buka pintunya, Mas. Enggak, aku lapar. Kita? Iya, sayang. Sabar ya, nak ya.
keluar. Aini tolong Aini. Aini tolong kita Aini. Ngapain lu di sini? Ini rumah gue. Ngintip. Dengar baik-baik. Nggak semua orang itu butuh bantuan lo. Gak usah sok jadi pahlawan. Pergi lo. Maaf Pak Dodi, saya memang nggak berhak untuk ikut campur. Tapi apa Bapak nggak kasihan ngedengerin anak Bapak nangis terus di dalam? Kan lu udah tahu, ini bukan urusan lo. Ngapain lu masih ikut campur? Pergi gak? Pergi! Kasihani saya, ayah bunda. Pegang lagi. Pergi gak lu? Hah? Kalau gak gue gaplok nih ya. Hah? Gue gaplok lu ya. Perbuatan kamu sudah keterlaluan. Kapan kamu akan bertobat? Tiba-tiba muncul. Mau bikin gua jantungan. Kok heran ya? Kenapa sih tiap kali lu muncul itu bikin gua emosi? Nyuruh-nyuruh orang tobat. Emang gua punya dosa apa? Ngapain gua harus tobat? Gua tunjukin ya, kalau gua ini nggak salah. Sini lo. Cepat. Lihat gue. Sekarang lo keluar. Temuin mereka. Bilang gak ada apa-apa. Awas kalau sampai lo berani ngomongnya macem-macem. Ngerti lo? Hapus air mata lo. Jangan nangis. Mbak Wiwik, Aini, Mbak Wiwik sebenarnya ada apa? Kenapa Gita menangis terus? Nggak apa-apa kok Aini. Gita rewel karena nggak dibeliin mainan. Maaf ya malam-malam udah bikin keributan. Tapi tadi, permisi. Mbak Wiwik tunggu sebentar Mbak. Dan jelas-jelas aku ngeliat Mbak Wiwik minta tolong sama aku. Aku ngerasa ini ada yang nggak beres. Kita harus masuk ke dalam Jidan. Ayo. Enggak, Aini, gini tunggu. Kita nggak boleh ikut campur sejauh itu, Aini. Takutnya istri sama anaknya jadi sasaran kemarahan suaminya. Tapi Jidan ini... Aini, kita harus tenang. Dan kita serahkan semuanya sama Allah. Lo ngototnya mau jadi pengemis, gue tetap akan kurung lo sama kita di kamar. Dan kalau sampai ada orang datang lagi karena lo ribut, gue gak bakal kasih lo makan. Masuk. Bunda, aku lapar. Iya sayang. Mas kita lapar Mas. Sabar ya nak ya. Ada apa sih?
Udah gue bilang jangan berisik. Mas, kamu lihat dong anak kamu sendiri. Dia kelaparan, Mas. Kamu tega ya sama anak kamu sendiri ngebiarin dia kelaparan kayak gini. Di mana hati nurani kamu, Mas? Ya itu salah lo. Kalau lo nggak keras kepala, mau nurutin kata suami jadi pengemis, gak mungkin lo pada gue hukum. Oke. Aku mau jadi pengemis. Gitu dong. Coba dari dulu. Ini tempatnya. Di sini banyak orang lewat. Kamu sama kita ngemis di sini. Aku di sebelah sana. Muka kamu melasin tuh. Lebih melas lagi. Nah gitu, kalau bisa nangis, nangis. Sayang, mulai sekarang kamu bantu ayah kerja ya nak, biar kita bisa punya banyak uang. Terus nanti kita jalan-jalan, ya. Ayo sayang, kamu tidur sini ya nak ya. Mas, kopi susunya satu ya. Bentar ya. Lo lagi. Lo ngapain lo? Menipu sendiri aja udah dosa. Apalagi memperalat anak sama istri. Kok dia bisa tahu? Saya cuma mengingatkan. Mumpung masih ada waktu untuk bertobat. Gue yang harusnya ngingetin lo. Gak usah ngerecokin hidup orang. Urus aja hidup lo sendiri. Daripada ntar gue bikin lo nyesel, tau gak? Pergi lo. Pergi gak lo? Mana tuh orang? Dia kemana, Pak? Nggak tahu saya. Buju buset. Cepet banget ngilangnya. Aneh bener. Mbak, ya Allah, kasihan anaknya. Ini saya ada sedikit makanan buat Mbak. Ya, makasih ya, Bu. Ini lagi buat anaknya ya. Makasih, Bu. Anaknya kenapa, Mbak? Nggak apa-apa Bu, mungkin dia kecapean makanya nggak bangun. Kasihan, tapi kok mukanya pucat ya? Bunda, aku sakit. Astagfirullahaladzim. Itu pasien, anaknya dibawa ke rumah sakit. Saya bantu, Mbak. Saya bantu. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Hati-hati, Mbak. Ayo, hati-hati, Mbak.
Kita bangun, Nek. Bangun, sayang. Kamu kan belum makan, sayang. Loh, apa-apaan nih? Kok jam segini udah di rumah? Kerja, boy! Mas, kita lagi sakit. Badannya panas, Mas. Punya anak repotin banget sih. Ya lu suruh kerja lah. Jangan manja. Lu bangunin sono. Mas, aku udah coba bangunin tadi. Tapi dia nggak bangun-bangun, Mas. Aku udah coba. Akan tidur kali. Dia panas gara-gara kena matahari. Paling ntaran juga nggak panas lagi. Terus mana duit setorannya? Sini. Siniin. Siniin nggak? Mana? Lumayan, banyak juga. Ini kalau lu kerjanya lebih malam lagi, pasti dapatnya lebih banyak, tahu nggak? Sih, Mas. Dia lagi sakit, Mas. Badannya panas. Harusnya kamu peduli sama dia, bukan peduli sama uang, Mas. Sadar. Gak usah cerewet. Masuk. Kamu mau bawa kita kemana, Mas? Mas, Mas, Mas. Mas. Mas, Mas, Mas. Mas, tolong, Mas. Mas. Sayang. Kita makan dulu, Nak, ya. Nak, kamu harus makan, sayang. Satu suap aja ya. Kita nak. Mas! Mas! Mas, tolong, Mas! Kamu yang kuat ya, nak, ya? Mas! Mas, Dodi, tolong, Mas! Badan kita panas! Ya Allah! Mas! Mas Dodi, tolong, Mas! Sayang, kamu hari ini mantap. Aduh. Mas, Mas, Mas buka, Mas. Mas, aku mohon buka, Mas. Mas buka. Mas, aku mohon buka pintunya, Mas, buka. Buka, Mas, aku mohon, Mas. Sayang, sini dong, sayang. Mas, tega kamu ya, Mas. Kita itu lagi sakit, Mas. Tapi kamu
bawa dia ke rumah sakit, Mas. Udah nggak usah, biarin aja, ntar juga sembuh sendiri. Buang-buang duit. Mas, aku mohon, Mas, kita tuh makin parah sakitnya. Aku mohon kita bawa dia ke rumah sakit. Nah, kalau aku bilang enggak ya enggak. Apaan sih? Semua ini tuh gara-gara kamu. Kamu pergi dari sini. Pergi dari sini. Gak sopan lo ya. Jangan berani-berani lo ngusir pacar gue. Yang harusnya pergi itu elo. Mas, sadar, Mas. Aku ini istri kamu, Mas. Harusnya kamu belain aku, bukan belain perempuan ini. Bodoh amat. Sayang, mendingan aku pulang aja ya. Kamu urusin dulu urusan kamu. Jangan pergi, kita lanjut aja ya. Emang istri gak berguna lo ya, gara-gara lo pacar gua jadi pergi sekarang. Bisanya cuma nyusahin. Mas, selama ini aku tuh ngemis buat kamu, tapi kamu apa? Kamu malah mabok-mabokan, malah perempuan. Dia sakit. Dia harus bawa ke rumah sakit, Mas. Aku butuh uang. Mana uangnya? Mana uangnya, Mas? Mana uangnya? Jadi selama ini kamu ngasih kita obat tidur, Mas. Keterlaluan kamu, Mas, keterlaluan. Ya terus kenapa ya? Obat tidur gak bikin dia mati kan? Karena tuh anak cuma nyusahin. Dan gua ngasih dia obat tidur supaya orang-orang itu lebih kasihan. Udah deh, lu gak usah bawel. Mending lu sekarang pergi ngemis. Biar kita bisa cepet kaya. Enggak. Aku gak mau ngemis lagi. Aku gak mau ngemis lagi, Mas. Aku gak mau. Oh, lu udah berani ngebantah gue? Hah? Kali ini anak lo yang gua kurung. Lu lihat aja. Mas, aku mohon. Aku mohon, iya, Mas. Iya, aku mau ngemis. Tapi aku mohon kamu bawa kita ke rumah sakit, Mas. Justru lo bawa anak lo tuh ngemis. Biar orang-orang itu lebih kasihan. Dan kita bisa dapat lebih banyak uang. Tega kamu, Mas. Mau kemana? Hah? Sangat berani lo ngebantah gue. Mesti. Masuk! Iya Bu, ya segera saya antar sebentar. Ini, Ayo bantuin. buruan saya, soalnya ditungguin. Iya Bu. Ya Bu, ini satu lagi. Allah Akbar. Ya Allah. Nah Jidan, Ini berangkat nganterin pesanan dulu ya Bu. buruan ya sayang, ditungguin. Iya. Ini berangkat dulu ya Bu. Hati-hati ya saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Misi, Pak. Iya. Makasih, Pak. Alhamdulillah. Sayang, kita udah punya uang, Nak. Ayo kita ke rumah sakit ya, Nak. Kita nonton ya, sayang. Yuk. Bapak, tolong, Pak. Kita maafin Bunda, Nak. Maafin Bunda gak bisa ngejaga kamu, gak bisa ngelindungin kamu. Maafin Bunda, sayang, maafin Bunda.
Semoga anak hamba diterima di sisimu. Jaga dia ya Allah. Kemana Jidan? Silakan Mbak. Terima kasih Mas. Makasih. Tumben-tumbenan ditraktir makan bakso. Terima kasih ya Jidan. Kadang tuh aku gak habis pikir sih sama kamu. Kamu tuh baik banget seperti malaikat. Apa? Sorry gimana maksudnya? Jidan. Cium. Jidan, ya nggak mungkin lah, ini kan maksudnya tempat umum. Dan Jidan, kamu baru nraktir aku bakso, masa udah minta cium? Ya nggak gitu lah, emang kamu pikir aku cewek apa? Aduh, ya ampun. Saus sambelnya ini. Jangan suzon. Iya, jangan suzon. Mau kemana lo? Aku mau pergi, Mas. Aku nggak ada alasan lagi untuk tinggal di sini. Enggak, lo nggak boleh pergi. Lo harus tetap di sini. Lo mesti kerja. Apalagi sekarang udah nggak ada anak yang nyusahin itu lagi kan? Jadi lo bisa lebih fokus ngemis. Enggak, aku nggak mau ngemis lagi, Mas. Kurang ajar lo ya. Lo udah berani ngebantah gue? Sini, lo rasain hukuman. Mas, udah dong, Mas. Mas, cukup, Mas. Mas, buka pintunya, Mas. Aku nggak mau jadi pengemis lagi, Mas. Buka pintunya. Diam! Gue gak bakal bukain lo pintu sampai lo sadar kalau lo gak bisa hidup tanpa gue.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungilah hamba dari suami hamba yang jahat, ya Allah. Buka, Mas, buka. Tolong! 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 Mbak Wiwi. Aini, tolong Aini. Pintu sama jendelanya dikunci, tolong keluarin aku dari sini Aini. Aku bakal bantu Mbak. Tunggu sebentar ya Mbak. Jidan, aku pikir tadi tuh Pak Dodi. Kamu kenapa sampai ketakutan kayak gitu sih? Lebih baik sekarang kamu bantu aku keluarin Mbak Wiwi dari rumah ini. Kamu bisa nggak tolong bukain jendela? Bantu aku Jidan. Hati-hati Mbak. Mbak, kenapa Mbak? Aini, Kok bisa seperti ini? suami aku gelap mata ini. Ternyata selama ini dia bohongin aku. Dia bilang dia kerja, tapi ternyata dia udah dipecat dan memilih jadi pengemis. Dan lebih parahnya lagi, dia nyuruh aku untuk jadi pengemis bersama Dita. Dan akhirnya Dita sampai meninggal. Astagfirullahaladzim. Bener-bener suami yang durhaka Pak Dodi. Ini bantu aku untuk nyadarin suami aku ya. Iya Mbak. Mbak tenang aja, aku pasti akan ngebantu Mbak. Tapi untuk sementara ini lebih baik Mbak tinggal di rumah keluarga terdekat Mbak. Supaya Pak Dodi nggak menyakiti Mbak lagi. Tapi aku nggak punya keluarga. Aku nggak punya keluarga di sini. Bagaimana kalau di rumah singgah Mbak? Di situ lebih aman. Pak, makan Pak. 3 hari saya belum makan Pak. Kasihani saya. Bapak, jangan pura-pura jadi pengemis lagi, Pak. Cukup sebelum semuanya terlambat. Lagi. Saya hanya mengingatkan Bapak. Bapak masih sehat, masih bisa cari pekerjaan yang halal. Diam lo. Cepet banget lo ya. Aduh. Mana tuh orang? Ada. Awas lo ya. Lain kali gue bikin perhitungan lagi sama lo. Makan Pak.
Bu, lapar. Lu lihat tuh deh. Hah? Berani-berani jadi masuk wilayah kita. Aduh. Ayo. Aduh. Lu, aduh, nggak ada kapok-kapok. Kayak berurusan sama gua. Hah? Lu mau berani-berani masuk wilayah gua? Bang, maaf bang. Apaan lu maaf? Aneh Pak, cuma sebentar. Ini aja dapatnya cuma sedikit bang. Nggak ada. Sini. Jangan bang. Ya, lu banget sini. Jangan. Bang, cerita bang. Lihat. Woi, mau mana ya? Bang, ampun bang. Mana lu? Ampun bang. Bang. Woi, kejar. Woi. Woi, sini lu. Woi, berhenti. Woi, jangan kabur lo. Woi, jangan kabur lo. Itu bukannya pengemis yang biasa di sini? Kok mukanya mirip Dodi? Iya benar. Diam lu, jangan lari, woi. Woi, Jangan kabur lo. woi buruan, woi. Jajar. Diam lu. Woi. Jangan lari. Woi. Woi, jangan lari lu. Woi, jangan kabur, woi. Jangan lari, berhenti. Woi. Jangan lari. Jangan lari. Ampun, bang. Itu kenapa ribut-ribut? Bapak-bapak, cukup, stop, bapak-bapak. Stop, jangan main hakim sendiri Pak. Mas, Kenapa ini? Apa-apaan kalian? Biar kami yang menangani kasus ini. Kalian bubar semua. Bubar. Ayo bubar. iya bapak-bapak. Biar bapak ini ditanganin sama bapak-bapak di sini ya. Alah, ntar juga paling dilepasin lagi. Ya Allah. Untung tadi ada tetangga yang mau ngasih aku makanan. Mana ini makanannya? Makananku mana? Makananku. Aduh. Makananku. Makananku mana? Ada yang mau Aini bicarakan sama Mbak. Mbak Wiwik nggak mau menjenguk Pak Dodi. Kasihan loh Mbak. Pak Dodi sekarang matanya sudah buta. Dan sebagian tubuhnya lumpuh. Apa Mbak nggak mau jenguk? Ya siapa tahu kalau misalkan dengan adanya kehadiran Mbak, itu bisa membuat dia sadar dan mau bertaubat. Aini, aku udah tahu keadaan Dodi seperti apa sekarang. Tapi aku nggak bisa ada di sana. Dan sepertinya aku akan pisah sama dia.
Lagi pula, aku udah bahagia di tempat aku sekarang, di rumah singgah. Aku bisa ngelakuin banyak hal, aku bisa ngebantu orang di sana. Tapi aku nggak bisa maafin apa yang Dodi lakuin terhadap kami. Biar gimana pun, Dodi itu adalah penyebab kita meninggal. Dan apa yang dia dapat sekarang itu, aku rasa udah pantas kok ini. Dia udah kena azab dari perbuatannya selama ini. Aini mengerti perasaan Mbak sekarang. Memang sangat berat kehilangan seorang anak, Mbak. Tapi bukannya dengan memendam, itu nggak bisa merubah keadaannya, Mbak. Memaafkan bukan berarti kita melupakan kok, Mbak. Tapi siapa tahu itu bisa mengobati rasa sakit Mbak yang Mbak alami sekarang. Hidupku harus kayak begini, kenapa? Kenapa? Tolong bantu aku, tolong. Mas, biar aku bantu ya. Bibi, kamu di sini, Bibi. Tolong aku, Pelan. Sawi, aku minta maaf, aku udah banyak salah sama kamu. Yang penting kamu tetap di sini ya, kamu temenin aku, bantu aku. Aku senang akhirnya kamu bisa berubah jadi lebih baik. Tapi maaf Mas, aku nggak bisa balik sama kamu. Emang istri gak tahu diri lo ya? Lo gak lihat suami lo ini lagi susah? Lo gak ingat sumpah lo sebagai istri itu apa? Gua suami lo. Aku udah ngelakuin semua yang terbaik buat kamu. Jadi aku minta sekarang kamu hargain keputusan aku. Aku gak bisa balik sama kamu. Jangan aku mohon, jangan tinggalin aku ya, aku mohon. Jangan tinggalin aku ya, aku mohon weh. Kalau gue udah lakuin semua yang terbaik, jadi ayah, suami, tapi kenapa sekarang malah lo tinggalin? Kenapa? Tolong kasihani saya buta, saya cacat. Pak, tolong Pak. Lihat tuh, dia pura-pura cacat lagi. Biar kita kasihan sama dia. Iya, kita semua udah tahu actingnya dia gimana. Gak tau malu. Enggak bangga Pak, jangan asal ngomong Pak. Saya kali ini benar-benar buta, saya cacat. Kamu pikir kita bodoh? Udah banyak yang ketipu sama kamu dulu. Nggak usah main sandiwara lagi. Kita nggak bakal percaya. Udah mau tolong saya, cari hina saya Pak. Saya lapar. Tolong. Saya belum makan. Pak, tolong Pak, saya lapar. Saya benar-benar cacat sekarang. Makanan.
Sesungguhnya azab Allah itu nyata, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang bertobat.